Ah, bohong ini pasti bohong nih. Ini udah mulai loh rekamannya weh. Aku ini serius. Nggak ada bohongan. Ini udah mulai loh, udah mulai rekamannya weh. Marso ya bisukan. Maaf ya aku udah bisukan. Silakan Esra. Esra Perdi. Bangku. Duduk. Bangun dari tempat tidur, bangun. Ini baru tuh. Duduk. Ah. Enggak, ini temanya sangat bagus. Oke. Silakan. Pendeta Perdi. Silakan. Kamu ngomong sama Batung, cepetan. Woi, ini masih jalan loh, bangku. Ini jalan loh rekamannya weh. Nggak jadi udah lah. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Bentar ya. Kalau mau berdoa itu harus ada suara loh. Kira itu biang. Itu saat teduh, Maida. Oh Tuhan. Tahu saat teduhnya harus bicara yang bawa doa. Oh, oke. Gini aja. Pendeta kita adalah si Kurniawan lah cocok. Nggak mungkin si Ferdinand. Doa ini masih jalan, diam. Silakan, siapa L? Nggak siap aku. Mari aja. Aku lagi sakit. Kan doa kan nggak putus sakit kan? Katanya. Kalau doa nggak putus sakit kan? Ya nggak? Kau tanya dong. Ku berterima kasih Yesus, Kau mengasihimu, Kau mengasihimu, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku bila kekayaan cukup berarti ku persembahkan hanya di Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan pengorbananmu. Pakailah hidupku, ku serahkan kepada Kurniawan. Oke, Shalom. Udah rekaman, udah siap? Okay. Udah. Oke, buka Shalom. kamera. Ya, Shalom. Oke. Tema hari ini luar biasa. Buka kamera dulu dong semua. Kalau nggak buka kamera saya nggak mulai kan. Aku lagi bentar ya. Aku mau bersihin rumah dulu. Oke. Bang Tiopan, Perdi, Kamega, tolong. Kak Esra. Oke, tema hari ini saya mau ambil amanat cinta. Apa temanya? Amanat cinta. Nah, apa itu amanat? Amanat cinta adalah perintah dari Tuhan agar setiap orang percaya hidup di dalam kasih, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata. Nah, seringkali kita mencintai. Saya mencintaimu. I love you. I miss you. I. Tapi tidak dengan tindakan. Itu sama Om D. Amin. Jadi ini sebuah perintah. Amanat itu harus dilakukan. Nah,
cinta itu bukan sekedar perasaan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan setiap hari. Nah, tanggung jawab. Contoh, kita udah punya pasangan. Tanggung jawab kita sebagai pasangan apa? Kasih sayang, cinta sejati, terus bla 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 bla. Oke? Dan ketika kita menerima kasih dari Tuhan, kita harus dipanggil untuk membangkitkan kepada keluarga, sahabat, pasangan, bahkan kepada orang yang sulit kita kasihi, musuh kita. Wah, musuh kita itu udah haleluya. Nah, saya mau bahas tentang pasangan. Dalam sebuah hubungan pasti memiliki pasangan, betul nggak? Amanatnya apa? Yang pertama, tanggung jawab. Yang dua, komitmen. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, percaya. Amin. Nah, ketika kita mengasihi pasangan kita harus percaya terhadap hubungan kita. Amin. Dan juga setia. Komitmen. Sada, sadu, sadau. Amin. Nah, kita sebagai murid Tuhan menyadari bahwa kita nggak sempurna. Amin. Artinya ketika kita mencintai pasangan kita harus serius. Dan itu sebuah amanat dari Tuhan. Kalau kita mencintai pasangan kita harus jaga perasaannya. Jangan pernah menyakiti hati pasangan. Amin. Kalau kita menyakiti hati pasangan kita, sama aja kita menyakiti hati Tuhan. Karena pasangan itu adalah titipan Tuhan. Sebuah perintah. Jelas. Ada di Matius 22 ayat 39 dan 40. Dan juga 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dan 9. Jelas. Benar kan? Jadi kalau kita mencintai pasangan kita dengan tulus, itu bukan hanya sekedar ombe, tapi tanggung jawab. Amin. Nah, kalau kita sudah amanatin sama orang tua pasangan kita atau mertua kita atau calon mertua kita suruh jagain, kita harus jagain. Amin. Tetapi kalau maaf, orang tuanya tidak direstui, mohon maaf, saya bilang sama aja kita melanggar perintah. Amin. Nah, ada beberapa poin yang mau kita belajar. Ada 4 poin. Poin pertama adalah kasih adalah perintah, bukan pilihan. Mengasihi adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Artinya, kasih itu bukan hanya pilihan, tetapi perintah dari Tuhan. Nah, amanat itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, harus kita laksanakan. Betul? Nah, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita sudah diamanati Tuhan, kita harus lakukan. Nah, jelas Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Dr. Yohanes menjelaskan bahwa itu sebuah pengetahuan dari Tuhan, bahwa ketika kita perintah dari Tuhan suruh mengasihi sesama kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kita, mengasihi pacar kita, mengasihi sepupu kita, mengasihi semua, itu sebuah amanat. Amin. Karena kasih itu adalah anugerah. Nah, 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segalanya pekerjaan dengan kasih. Nah, ini jelas. Ini menceritakan bahwa Rasul Paulus di Korintus. Bahwa lakukan segala pekerjaan dalam kasih. Artinya kita harus lakukan pekerjaan kita dalam kasih Tuhan. Amin. Jelas. Yang kedua, kasih itu harus nyata dalam tindakan. Nah, kasih itu harus nyata. Bukan hanya ucapan, tetapi melalui perhatian, pengampunan, dan kepedulian. Kalau pasangan kita masih peduli, tandanya pasangan kita masih sayang. Tetapi kalau pasangan kita udah tidak peduli, ya pasangan kita tidak sayang. Amin. Yang ketiga, kasih tanpa kasih tanpa memandang status. Nah, mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Nah, makanya mau pacar, mau siapapun, mohon maaf, kalau saya mengasihi orang itu tanpa batas. Saya orang netral. Amin. Jadi kalau kita mengasihi pasangan kita dengan tulus. Ada kasih sebagai teman, ada kasih sebagai pacar, ada kasih sebagai bla bla bla. Orang tua dan seterusnya. Yang keempat, kasih yang mencerminkan Kristus. Nah, mengasihi dengan pengorbanan dan ketulusan. Nah, seperti cinta sejati, cinta terhadap pasangan, cinta terhadap Tuhan. Itu tanpa batas. Amin. Pengorbanan. Kalau kita mencintai pasangan kita, ada pengorbanannya. Bukan hanya uang. Bukan hanya kebahagiaan seseorang, bukan karena uang.
Contoh, TF. Sekarang transferkan. Bukan itu yang dicari. Kebahagiaan sejati. Bagaimana cara pasangan nyaman terhadap kita. Bagaimana cara pasangan membahagiakan kita. Bagaimana pasangan supaya tulus mencintai kita. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan pasangan yang tulus, kita amanat. Harus kita jaga. Harus kita lindungi. Amin. Nah, amanat cinta adalah panggilan untuk hidup dalam kasih. Setiap hari sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan dan kesaksian bagi dunia. Nah, amanat cinta itu ada panggilan dari Tuhan yang harus kita laksanakan, harus kita taati. Amin. Contoh, mengampuni teman yang menyakiti kita. Nah, teman sejati itu ya paling ribet. Bagaimana cara mengampuni? Yang kedua, menolong yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Bagaimana kita menolong? Amin. Yang ketiga, mewujudkan perhatian kepada keluarga melalui tindakan sederhana. Nah, tindakan sederhana, doakan, pujian, penyembahan. Amin. Yang keempat, tetap mengasihi pasangan meskipun sedang menghadapi konflik. Nah, itu yang paling susah menghadapi konflik. Gimana itu, Bang? Ya, dalam doa lah. Amin. Maaf ya, pasangan saya nyaman sama saya bukan karena saya banyak uang, bukan karena saya hebat, tetapi bagaimana cara bikin dia nyaman, bagaimana cara bikin dia berharap, bagaimana cara dia bikin kangen. Itu kuncinya. Intinya, amanat cinta itu sebuah panggilan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan Tuhan juga. Semua orang. Amin. Kenapa saya bilang amanat cinta itu panggilan? Adalah sebuah kasih dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Jelas, Yohanes 3:16. Amin. Jadi, laksanakan dengan kasih. Maka cinta sejati, amanat yang Tuhan kasih di dalam hidup kita akan terwujud ketika kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan dalam pasangan doang, tetapi dalam pelayanan kita, dalam komunitas gereja atau dalam apapun. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Kak Esra doa. Silakan Kak Esra. Silakan Kak Esra. Kak Esra. Oh. Kak Esra. Oh. Doa firman. Mana ya? Kami doa. Tuhan Yesus, kami firman Tuhan, ibadah kami Tuhan. Doa bangku Tuhan. Kesehatan bangku Tuhan, semuanya Tuhan. Hati kami Tuhan Yesus. Ya, amin. Bangku. Itu baru bisa. Oke. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, kami berdoa untuk Maria Tuhan, yang hari ini sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, lambungnya dipulihkan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan, yang hari ini datang Tuhan, renungan siang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, cinta adalah amanat, cinta adalah anugerah-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, ketika kita mencintai pasangan kita, dengan amanat kita jaga, kita lindungi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan menyinarimu dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan dari Yesus Kristus menyertai kita. Dalam nama Tuhan, Barokah Baik, Adonai Yeshua Mesir. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya dalam nama Tuhan. Haleluya.